Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga keadaannya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Jadi, Amin. ya, Alhamdulillah. eh, Mbak Indra ini semangat sekali ya Mbak Indra ini. Ini salah satu mahasiswa yang paling semangat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah Pak sudah ya, sarapan. Alhamdulillah. Saya yang belum sarapan ini. Oke. Ini jadi untuk pertemuan kali ini, kemarin kita sudah apa namanya Pak Hadi sudah nge-share dan sudah menjelaskan RPS kita nanti untuk 14 semester ke depan. Jadi nanti untuk pertemuan kali ini Pak Hadi akan membahas tentang software akuntansi. Jadi kita nanti praktek akuntansi ya. Jadi sebenarnya software akuntansi itu banyak sekali, tergantung penggunaannya, kebutuhannya seperti apa. Jadi kalian dalam memahami akuntansi itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Jadi sudah dibantu dengan alat, yaitu software akuntansi. Ini Pak Adi share ke kalian. Sudah terlihat ya? Nah, Sudah Pak. sudah. Jadi dalam materi ini nantinya tujuannya adalah kita nanti bisa bisa apa namanya mengetahui dari berbagai software akuntansi. Kemudian kita nanti akan kalau sudah tahu software apa misalkan nah, tentang akuntansi, jadi nanti kamu tahu bahwa nanti ada perbedaan dalam software akuntansi tersebut. Itu ada banyak macam-macamnya. Kemudian terakhir kelebihan dan kekurangan software akuntansi. Apa sih software akuntansi di berbagai apa namanya pasaran sana yang sudah ada itu contoh misalkan ada ini ada salah satu software namanya Pina Accounting, ada Zahir, ada Journal ID, Accurate, kemudian isi. Jadi ini nanti masing-masing ini nantinya kalian nanti jelaskan. Nah, kalian cari Pina Accounting itu seperti apa, Zahir Accounting itu seperti apa, kemudian nanti accounting. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau kita dulu misal apa namanya di kalian yang di SMK, kalau kalian hanya cuma belajar Mayop, sebenarnya Mayop hanya cuma salah satu dari berbagai software akuntansi. Ini contohnya seperti itu. Kemudian jenis, jenis ini yang paling sering ini Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu yang sampai saat ini perusahaan itu juga masih pakai Microsoft Excel. Jadi ada nanti Microsoft Excel itu yang nanti next level lagi namanya pivot. Jadi pivot tulisannya pivot itu nanti ada kayak menu-menunya jadi dia kayak semacam software tapi masih dalam Microsoft Excel yang sampai sekarang masih reliable. Jadi mulai dari UMKM yang kecil sampai besar. Tapi kalau nanti perusahaan manufaktur ya nanti berbeda lagi konteksnya karena nanti ada produksi dan lain sebagainya. Itu yang lebih rumit lagi. Lah kebanyakan dari software ini ada beberapa nantinya software itu yang paling sering. Jadi tujuannya nanti ketika kalian sudah lulus S1 akuntansi, kalian nggak kaget. Oh, hanya cuma apa namanya belajar misalkan software tertentu. Yang paling penting itu adalah konsepnya. Apapun alatnya itu tergantung konsepnya. Contoh misalkan kalian kalau mau motong kuku kan nggak mungkin pakai parang kan ya, harus disesuaikan pakai apa namanya pemotong kuku seperti itu dan seterusnya. Masih semangat ya? Ini salah satu masih semangat Mbak Indra. Semangat Pak Oh, Hat. semangat. Oke. Oke, ya ini biar saya juga jadi semangat. Ini salah satu contoh misalkan ini kelebihan sama kekurangan. Kalau Vina dibandingkan Zahir ya. Kalau ini memberikan garansi 90 hari. Kalau Zahir ini menyediakan analisa. Jadi masing-masing punya kelebihan tergantung dari kebutuhannya. Hmm. Nah, ke depannya ini pertemuan kedua ketika nanti kita akan nyoba salah satu software yang apa namanya sering digunakan. Ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, yang sering digunakan itu ada beberapa yang menurut apa referensi ya referensi yang saya apa namanya cari itu
di Indonesia ini yang paling sering digunakan itu accurate accounting, kemudian MAYOB. MAYOB itu untuk apa namanya, kayak pembelajaran seperti itu, karena MAYOB itu standarnya kan standar luar negeri, ada yang Australia sama Amerika. Jadi ini hanya cuma eh, kompleksitasnya itu tinggi daripada software-software yang lainnya. Kalau MAYOB bisa, kemungkinan yang lainnya itu mengikuti. Sedangkan Accurate sama Zahir ini produk lokal Indonesia, jadi disesuaikan dengan apa namanya, kondisi kondisi akuntansi atau standar akuntansi yang ada di Indonesia seperti itu. Lah, Accurator sendiri ini udah, kalau tak lihat ini terhubung sama ini ESPT. ESPT jadi bisa langsung secara otomatis langsung melaporkan ESPT-nya. Tapi dalam dalam kenyataannya eh, perusahaan itu nggak mungkin apa namanya langsung mensinkronkan pajaknya, itu nggak mungkin. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang dimana perusahaan itu mintanya bayar pajaknya itu sedikit. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Untuk Mbak Indra ada pertanyaan? Eh, kalau untuk kan ibu saya itu kan punya toko kelontong Pak Oh iya, kecil-kecilan. mm-mm. Kira-kira yang cocok softwarenya karena ibu saya itu kan gaptek ya, jadi Ya, pengen software yang sederhana yang bisa dipakai untuk mengelola itu apa eh, toko kelontong. penjualan, Ya, betul. penjualan dan nanti pemasukan itu seperti apa Pak software yang cocok Hmm. dan yang tidak mahal Pak karena kalau toko kelontong kan pendapatannya sedikit Ya, ya takutnya betul. kan software gini mahal jadi yang Mm-mm. cocok apa ya Pak ya. Jadi Terima kasih. ya, sama-sama. Jadi kalau saya sarankan ada jurnal ID. Jurnal ID itu apa namanya, fleksibel dengan kebutuhan di Indonesia, Zahir juga. Tapi saya akan menyarankan lebih ke Accurate. Jadi Accurate itu ada Accurate UMKM. Jadi Accurate UMKM itu ada di strata yang dimana itu nggak seribet ketika debit kredit, enggak, tapi di situ ada apa namanya, penerimaan pengeluaran seperti itu. Jadi saya pernah nyoba yang versi light-nya, jadi Accurate Light itu. Jadi kita kayak misalkan toko kelontong, misalkan ada, kita bisa buat QR barcode sendiri, atau sudah ditentukan, contoh kayak spidol ini udah ada QR barcode-nya, itu tinggal kita masukkan, nanti diklik tinggal menu, ada menu penjualan, ada menu pembelian, seperti itu. Yang terpenting adalah memang kalau di toko-toko kecil itu memang masih apa namanya, oh nggak usah dicatat lah. Nah, itulah yang sulit nanti untuk berkembang. Jadi memang, tapi ini apa namanya, berbayar juga. Setiap aplikasi itu yang pengen pengen apa namanya, ada next apa istilahnya, fitur-fitur yang lengkap itu memang berbayar. Nah, kalau saya bandingkan Journal ID dengan Accurate, lebih murah yang Accurate. Saya bukan marketing Accurate loh ya. Jadi kalian jangan salah paham nanti kan saya dikira eh, marketingnya Accurate. Kalian bisa bandingkan sendiri kok, yang di Journal ID seperti apa, Accurate seperti apa, Zaire seperti apa. Sekarang informasi itu eh, bebas, atau kita bisa bisa mendapatkan informasi itu dari manapun. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ini kalian buat resume ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya yang sudah kebagian kelompok untuk presentasi, jangan lupa presentasinya ada dua ya istilahnya. Kalian harus mengumpulkan PPT, juga harus mengumpulkan makalahnya. Jangan lupa. Yang enggak presentasi nanti tugasnya enggak leha-leha, tapi tetap juga ngeresume. Itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Ilmu kita juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pak Hadi akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama.